Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Sanjaya dengan nomor induk mahasiswa 2005 126784. Pada video kali ini saya akan membuat mengenai proses pembuatan artikel ilmiah. Dalam pembuatan karya ilmiah ini memiliki 4 tahapan. Setiap tahapan itu memiliki prosesnya masing-masing juga, antara lain yaitu tahap pertama yaitu persiapan. Dalam persiapan ini memiliki beberapa tahap lagi. Yang pertama itu pemilihan topik. Dalam memilih topik pokok atau bahasan merupakan sesuatu yang penting dalam membuat karya ilmiah ini. Dalam memilih topik untuk karya ilmiah, kita harus memperhatikan keindahan kebenaran isi, kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta cara penulisan yang bersifat keilmuan. Berbeda dengan karya sastra seperti cerpen, karya tulis ilmiah ini harus mengutamakan fakta. Untuk memenuhi hal tersebut, dapat memilih topik yang jelas dan juga spesifik. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi pembaca. Tentu, sebelum memulai menulis karya ilmiah, kita harus menentukan dulu siapa target pembaca kita. Kenali terlebih dahulu, kira-kira siapa yang nantinya akan membaca karya ilmiah tersebut. Hal ini harus dipertimbangkan agar karya ilmiah bisa tepat sasaran kepada pembaca. Yang ketiga, menentukan cakupan isi. Setelah menentukan topik dan mengidentifikasi pembaca, langkah selanjutnya di tahap ini adalah menentukan cakupan isi. Cakupan isi ini merupakan jenis dan jumlah informasi yang nantinya akan kita sajikan di dalam karya ilmiah. Hal ini penting dilakukan agar kita lebih mudah dalam mencari suatu atau mengumpulkan bahan referensi serta mempermudah kita dalam mengelola data. Lalu, tahap kedua, bagian pertama yaitu mencari bahan referensi. Untuk mencari bahan referensi, kita harus bisa menggunakan berbagai media cetak, baik itu online maupun yang tidak online, atau bisa dengan melakukan wawancara. Untuk media cetak seperti buku, kita bisa mencarinya di berbagai pustakaan yang ada. Cari buku itu dengan judul dan juga nama penulis yang jelas serta relevan dengan topik yang akan kita pilih. Lalu, untuk media online sendiri, kita bisa mencari berbagai makalah atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik karya ilmiah. Salah satu situs yang bisa kita gunakan itu adalah doac.org. Lalu, memeriksa bahan pustaka. Setelah bahan referensi terkumpul, jangan lupa untuk mengecek ulang bahan-bahan tersebut. Cek sekali untuk konten yang ada di dalam referensi tersebut sesuai apa tidak dengan topik yang akan kita bahas. Seleksi juga tanggal terbit referensi tersebut. Apakah teori yang ada masih layak digunakan sebagai acuan ataupun tidak. Yang ketiga, membuat ringkasan. Ringkasan agar setelah yakin dengan bahan referensi yang kita pilih, buat beberapa ringkasan mengenai masing-masing bahan tersebut. Ringkasan akan berguna untuk mempermudah kita mengambil intisari dari bahan referensi. Lalu, yang keempat, membuat kutipan. Selain membuat ringkasan, kita juga harus membuat daftar kutipan atau referensi. Daftar kutipan harus sama persis dengan pernyataan yang ada pada sumber. Hal ini menunjukkan bahwa kutipan yang kita buat merupakan pandangan mendasar dari para penulis aslinya. Lalu, tahap ketiga. Tahap ketiga ini antara lain yaitu penulisan draft, melakukan revisi, melakukan penyuntingan. Penulisan draft. Setelah memilih topik dan juga mengumpulkan referensi, tulislah ide-ide yang kita miliki secara random dahulu. Tuliskan saja yang sekiranya ingin kita bahas mengenai topik yang telah kita pilih tadi.
Lalu yang kedua, melakukan revisi. Lakukan perbaikan ide-ide yang telah kita tulis. Pilih mana yang sekiranya cocok dan hapus yang sekiranya tidak digunakan. Pada bagian ini, kita juga harus menata hasil draft agar lebih terstruktur dan juga sistematis. Kita juga bisa meminta masukan dari teman-teman tentang bagian mana yang harus ditambahkan atau dihilangkan. Lalu yang ketiga, melakukan penyuntingan. Pada bagian ini, kita dapat memperbaiki tulisan baik itu dari segi tata bahasa. Cek apakah ada kesalahan ejaan ataupun penulisan. Cek juga apakah ada kalimat-kalimat yang tidak logis ataupun kurang tepat. Lalu perhatikan juga struktur karya ilmiah. Cek semua kelengkapannya mulai dari halaman, judul, sampai juga penutupan. Lalu tahap keempat. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pembuatan karya ilmiah. Yang pertama, cek ulang apakah isi karya ilmiah yang kita buat sudah sesuai dengan topik yang telah kamu pilih. Apakah konten dalam karya tulismu sudah sesuai dari awal? Selanjutnya, cek apakah kamu telah memberikan data-data atau fakta mendukung yang cukup dalam membahasnya. Cek sekali lagi tentang format penulisan karya ilmiah. Apakah susunannya sudah sesuai, penulisannya sudah benar? Jika kamu merasa karya ilmiahmu sudah benar, maka kamu sudah bisa mempublikasikan karya ilmiah tersebut. Lalu pada kesimpulan, untuk membuat karya ilmiah, kamu harus lebih dahulu mengenali apa itu karya ilmiah, seperti apa strukturnya. Setelah itu, kamu bisa memulai merancang karyamu, mulai dari pemilihan topik, pengumpulan informasi, penulisan, sampai juga evaluasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai cara pembuatan karya ilmiah. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.